Kita adalah garam dunia. Matius 5 ayat 13 berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Tuhan mau kita menjadi garam dunia ini. Dunia senantiasa haus akan kasih, sukacita, damai, kejujuran, dan kebaikan yang sejati. Itu semua adalah karakter Tuhan Yesus. Apalagi di saat pandemi COVID-19, dunia membutuhkan orang yang dapat memberikan jawaban kepada mereka. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita mengetahui bahwa hanya ada satu jawaban yang sejati untuk semua persoalan di dalam dunia ini, yaitu Tuhan Yesus. Itu sebabnya hidup kita harus menunjukkan Tuhan Yesus kepada mereka. Dengan demikian kita menjadi garam dunia. Tuhan Yesus harus benar-benar menjadi yang pertama dan selalu ada dalam hidup kita. Barulah kita dapat menjadi garam dunia yang sejati. Sadar atau tidak sadar, dunia di sekitar kita memperhatikan bagaimana kita hidup tiap-tiap hari. Bila Tuhan Yesus adalah yang terutama bagi kita, maka kita benar-benar hidup menurut firman Tuhan. Lalu dalam kehidupan sehari-hari, kita akan memperlakukan orang lain dengan kasih. Dunia dapat melihat kehidupan kita yang penuh dengan kerendahan hati. Kita akan dikenal bukan karena kehebatan atau ketenaran atau kesuksesan atau kekayaan kita, melainkan oleh karena integritas dan kejujuran kita. Sebagai anak-anak Tuhan, tiap hari karakter Yesus semakin nyata dari perkataan dan tindakan kita. Dan itulah yang dilihat dan dibutuhkan dunia sebagai jawaban bagi mereka. Kita menjadi garam dunia. Garam yang benar-benar asin, yang membawa perubahan, membawa rasa, membawa dampak yang lebih baik, bahkan dampak yang dapat bertahan sampai kepada kekekalan. Kita tahu bahwa hampir setiap masakan utama membutuhkan garam untuk menghasilkan cita rasa yang baik, sehingga kita dapat menikmati saat memakannya. Apakah itu sup, semur, steak, ayam goreng, atau apa saja. Bila sama sekali tidak ada garam, biasanya orang tidak begitu menikmati memakannya, bahkan mungkin tidak mau memakannya karena rasanya yang hambar. Namun kalau kita perhatikan, ketika seseorang memakan suatu masakan yang enak, ia tidak akan pernah berkata, garamnya enak sekali. Orang biasanya akan berkata, supnya enak sekali, atau ayam gorengnya lezat sekali. Itu tergantung pada jenis masakan yang ia makan saat itu. Hal ini terjadi karena garam sudah menyatu dengan masakannya, sehingga ia kerap kali tidak mendapat penghargaan yang sepantasnya ia terima. Padahal sudah jelas, tanpa garam tersebut, maka makanan tersebut tidak akan terasa enak. Saat kita menjadi garam dunia, kita melakukannya untuk Tuhan Yesus, bukan untuk mendapatkan penghargaan, ketenaran, atau kedudukan. Bila hati kita masih merindukan penghargaan, mau dikenal banyak orang dan mengharapkan sorotan dunia, maka sebenarnya kita belumlah menjadi garam dunia yang sejati. Biarlah kita mengerti bahwa kita dapat menjadi garam dunia yang mempengaruhi dunia ini untuk datang kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan sendiri yang memanggil dan memampukan kita. Tuhan Yesuslah yang harus senantiasa ditinggikan, dimuliakan, dibesarkan, dan menjadi fokus utama setiap orang, dan bukan diri kita. Menjadi garam dunia tidak harus merupakan hal yang besar, seperti memberi sumbangan dalam jumlah besar. Justru kita perlu menjadi garam dunia dalam situasi kehidupan sehari-hari. Misalnya kita tetap menguasai diri dan menjawab dengan sopan saat ada orang memperlakukan kita dengan kasar dan jahat. Atau kita tetap mau menolong orang yang selama ini mengejek dan menggosipkan kita. Hal-hal yang mungkin terlihat kecil atau sederhana seperti contoh-contoh ini dapat dipakai Tuhan untuk memberi pengaruh yang baik kepada orang-orang tersebut. Walau kemudian tidak semua di antara mereka akan menyadarinya dan membalas kebaikan kita, namun sesungguhnya kita telah menjadi garam bagi mereka.
Mereka mungkin tidak akan memuji kita atau mengakui dengan terus terang bahwa hidup kita memberkati mereka. Seperti halnya orang tidak akan mengatakan garamnya enak. Namun sebenarnya hidup mereka bertambah enak karena kehadiran kita. Hidup kita menyatakan karakter Kristus kepada mereka. Kelak mereka akan menyadari bahwa apapun yang terjadi pada kita, kita tidak mau memulai pertengkaran. Kita tidak mau membalas kejahatan mereka. Sebaliknya dengan perkataan dan tindakan kita terus menaburkan benih kebaikan, benih kehidupan, benih kasih yang kita percayai tidak akan kembali dengan kosong. Kita harus rela hidup menjadi garam, walau kita tidak mendapat sorotan atau pujian. Banyak orang di zaman sekarang ini mau berlaku baik bila ada imbalannya. Ada pula orang yang mau menolong agar dikenal dan dipuji orang lain. Banyak orang mau berkorban asal ia juga diuntungkan. Janganlah kita demikian. Sebagai anak-anak Tuhan yang sejati, janganlah kita menjadi garam yang tawar. Kita hanya bisa menjadi garam yang asin, yang benar-benar memberi pengaruh yang baik untuk hidup orang lain. Bila kita berbuat hal yang benar dengan motif yang benar, yakni untuk Tuhan Yesus. Seperti yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 23. Dengan demikian, ada atau tidak ada yang menyadari atau memberikan penghargaan dan pujian, kita tetap menjadi garam. Karena kita melakukannya untuk Tuhan dan kita melakukannya dengan setia. Tetaplah hidup menjadi garam. Walau banyak persoalan pribadi yang menimpa kita, Roh Kudus pasti selalu menolong kita. Kita mengingat Rasul Paulus yang sampai zaman sekarang ini membawa pengaruh yang besar bagi semua gereja Tuhan melalui teladan hidupnya, pelayanannya, dan juga buku-buku yang ditulisnya. Namun sebenarnya pada masa hidup Paulus, ia mengalami banyak aniaya, terus-menerus dalam bahaya. Berbagai pihak hendak membunuhnya, walau yang ia perbuat hanyalah menjadi garam. Saat Paulus melayani, ia tidak ada berbuat kejahatan. Hidupnya penuh dedikasi untuk melayani Tuhan dan jemaat Tuhan pada masa itu. Ia memberitakan Injil tanpa lelah, mengajar dan menasehati banyak orang. Tapi tetap saja banyak pihak yang tidak menghargainya, bahkan tidak mempercayainya pada masa itu. Justru Paulus jauh lebih dihargai pada masa sekarang ini setelah ia telah pulang ke sorga. Kiranya ini menjadi pelajaran bagi kita, yakni saat kita dengan setia menjadi garam, mungkin selama kita hidup di dunia, kita tidak akan menerima balasan yang setimpal. Namun ada upah yang menanti kita di kekekalan, di sorga, di Yerusalem baru. Karena itu, walaupun mata badani melihat belum ada hasil yang nyata, mari tetap melangkah dengan iman. Tetaplah menjadi garam, tetaplah berbuat baik. Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari kita pancarkan kasih Yesus dan beritakan tentang Tuhan Yesus tiap-tiap hari, dimanapun Tuhan telah menempatkan kita. Kita mengenal nama Yonggi Cho, yakni seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan memberkati jutaan ribu orang di Korea Selatan. Namun mungkin tidak banyak yang mengetahui bahwa sebelum Yonggi Cho melayani, ada seorang perempuan yang tidak kita ketahui namanya, yang telah lebih dahulu menabur firman. Ia menjadi garam dengan bersaksi kepadanya saat ia masih sakit parah dan terbaring di rumah sakit. Jadi dimanapun kita ditempatkan Tuhan, kita adalah garam dunia. Siapapun kita, apakah kita seorang bisnismen atau petugas kebersihan, apakah kita seorang ibu rumah tangga atau seorang anak remaja, apakah kita seorang yang kaya atau seorang yang sudah yatim piatu, kita semua adalah garam dunia. Apapun latar belakang pendidikan kita, apakah kita seorang dokter atau hanya tamat SD, kita adalah garam dunia yang Tuhan panggil untuk mempengaruhi orang-orang di sekitar kita.
Selalu saja ada seseorang dalam jangkauan kita untuk kita berkati dengan hidup kita yang memiliki persekutuan dengan Tuhan. Mungkin kita tidak dapat secara langsung memberkati ribuan orang, namun pasti ada seseorang yang bisa kita pengaruhi. Dan jiwa satu orang saja pun sangat berharga. Bahkan firman Tuhan menuliskan bahwa itu lebih berharga dari seluruh dunia ini. Dan mungkin saja satu orang yang kita bawa kepada Tuhan Yesus tersebut kelak akan menjadi hamba Tuhan seperti Yonggi Cho yang memberkati jutaan orang lainnya. Kita tidak perlu menjadi iri hati, justru kita bersyukur dan bersuka cita. Masing-masing kita memiliki tugas panggilan dari Tuhan selama kita di dunia ini. Jadi mari jangan berhenti menjadi garam dunia walau ada pandemi COVID-19. Teruslah penuh persekutuan dengan Tuhan, karena dengan demikian kita dapat menjadi garam dunia sebagai hasil dari persekutuan kita dengan Tuhan. Roh Kudus akan memimpin kita setiap hari. Mari jangan berhenti menaburkan firman. Jangan berhenti berbuat baik. Jangan mau tenggelam dalam persoalan kita. Mari bangun dan bangkit dan mencari seseorang dengan tulus hati untuk kita berkati. Dengan perkataan kita, dengan pertolongan kita, dengan kesaksian hidup kita sehari-hari. Kita percaya bahwa setiap taburan saat kita menjadi garam dunia tidak ada yang sia-sia. Amin.